mempersembahkan Sandiwara Radio Misteri dari Bumi dalam kisah Penghuni Rumah Tua. Naskah karya Asmadi Syafar dengan para pelaku Eli Ermawati sebagai Seruni, Bahar Mario sebagai Sembara, Lia Haidir sebagai Farida, Ferry Fadli sebagai Basir, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Asmadi Syafar. Dirul yang bergelar si ular hitam telah mati di tangan Sembara. Kematiannya itu pun melalui sebuah pertarungan yang sangat menegangkan. Namun sebenarnya, kematian si ular hitam ini hanyalah karena ulah Mardian juga. Yaitu Mardian yang meminta obat kepadanya untuk disembuhkan dari kutukan Datuk Panglima Kumbang. Kemudian, si ular hitam ini melindungi Mardian mati-matian. Dan di samping itu, dia memang mengincar Farida untuk dijadikan istrinya. Hal kematian Badirul ini membuat Seruni anaknya bagaikan kehilangan pegangan. Gadis itu benar-benar sangat terpukul. Namun berita kematian Badirul juga membuat Salihun menjadi terlonjak. Terlonjak bukan karena sedih, tapi karena merasa senang. Sebab orang yang dianggapnya selalu meremehkannya sekarang sudah mati di tangan Sembara. Sehingga apa yang dikhawatirkannya selama ini sudahlah berkurang, yaitu khawatir akan berhadapan dengan Badirul. Sedangkan Sembara sendiri masih belum bisa dikalahkannya. Dan kini tentu Rosmina bisa membunuh Sembara sesuai dengan suruhannya. Begitulah pikir Salihun. Sedangkan dia tidak tahu bahwa Rosmina telah dibuat kapok oleh Sembara. Nah, para pendengar yang berbahagia, apakah Sembara akan dapat mengejar Mardian yang lari entah kemana? Dan apakah dia juga dapat menenangkan Seruni yang ayahnya telah mati di tangannya? Juga apakah dia bisa menghadang Salihun yang tiba-tiba saja bisa menjadi penghalang dalam usahanya memulihkan suasana desanya? Saudara, marilah kita ikuti serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi ini dalam kisah Penghuni Rumah Tua bagian yang pertama. Bagaimana, Bang? Kau sudah sembuh? Ya, agak mendingan. Cuma luka-luka ini masih terasa sakit. Syukurlah. Aku sudah siapkan air hangat untuk mandi. Terima kasih, Seruni. Selama aku di sini, aku merasa selalu merepotkanmu. Tidak, Bang. Aku senang kalau bisa merawatmu di rumahku ini. Aku sebenarnya tidak mau merepotkanmu seperti ini. Aku sudah biasa mengurus diriku sendiri. Apakah Abang tidak suka kalau aku mengurus Abang selama Abang di sini? Bukan begitu maksudku. Aku sudah banyak merugikanmu. Dan sekarang aku masih merugikanmu. Aku tidak pernah merasa dirugikan. Seruni. Aku benar-benar minta maaf padamu. Kenapa, Bang? Aku benar-benar telah membuatmu kehilangan pegangan. Maksud Abang? Ya, aku telah membuatmu yatim piatu. Iya, aku tahu. Nah, kau tahu bukan? Bahwa aku sebenarnya bukanlah orang yang pantas kau perhatikan. Karena tanganku telah membunuh ayahmu. Memang, aku mengerti itu.
Tadinya aku juga berpikir akan membuat perhitungan denganmu. Tapi ketika bapakku telah berpesan bahwa dia menitipkan aku padamu, maka niatku itu aku urungkan. Dia berpesan supaya aku menjagamu baik-baik. Dan akan aku usahakan sekuat tenagaku melaksanakan pesan ayahmu itu. Terima kasih, Bang. Seruni, Iya, maukah kau memaafkan aku? iya. Dan aku percaya bahwa kau akan menjagaku baik-baik, seperti pesan ayahku almarhum. Ya, kau akan aku anggap seperti adikku. Terima kasih. Oleh karena itu, kau harus mau kalau aku merawatmu di rumahku ini, Bang. Ya, baik. Kau tidak usah malu-malu padaku. Toh kau sudah menganggap aku adalah adikmu. Ya, memang begitu. Nah, pergilah, Bang. Air sudah aku siapkan. Atau abang masih malu padaku? tidak. Ya, aku akan pergi mandi dengan air hangat yang kau sediakan. Apakah benar kata-kata itu? Apakah dia berjanji dari hatinya yang paling dalam? Kalau tidak, akan aku bereskan dia. Karena dia telah mengkhianati janjinya padaku. Tapi dia tampaknya jujur. Kenapa tiba-tiba Seruni menangis seperti itu? Apakah... Seruni? Kau Farida? Kau dari mana? Aku dari belakang. Tapi aku tidak mendengar kau datang. Mungkin kau tidak mendengarnya, karena kau tampaknya sedang bingung. Tidak. Tapi kau menangis. Iya. Apakah kau sedang sedih? Iya. Apakah kau melihat dan mendengar percakapanku dengan Sembara? Apakah akan aku bilang iya? Aku tidak melihat kalian bicara tadi. Baguslah. Kenapa? Apakah Sembara menyinggung perasaanmu sehingga kamu menangis? Tidak. Aku hanya teringat pada bapakku. Kau dendam pada Sembara? Kenapa aku harus dendam padanya? Bukankah dia yang membunuh ayahmu? Iya. Tapi bapakku sudah berpesan agar dia melindungiku. Kau yakin Sembara akan melindungimu? Iya. Kau mencintainya? Iya. Aku mencintainya karena dia mencintaiku. Kau tahu bahwa Sembara mencintaimu? Maksudku, dia mengatakan bahwa dia mencintaimu. Tidak, hanya perasaanku saja. Oh, begitu. Gadis ini terlampau polos. Kau juga mencintainya? Tidak. Aneh ya? Aneh? Aneh kenapa? Ya aneh. Iya, tapi kenapa? Apa yang aneh? Dia tampaknya mencintaimu juga. Sembara maksudmu? Iya, Sembara. Dia juga tampaknya mencintaimu. Bahkan kalau melihatmu, matanya bersinar. Wajahnya cerah dan... Dan kenapa? Dan kau suka tidak sadar. Mana ada satu orang laki-laki mencintai dua wanita sekaligus? Kenapa tidak, Farida? Tentu saja tidak. Cinta itu tidak bisa dibagi-bagi. Iya ya. Kenapa kau tertawa? Aku baru sadar bahwa cinta itu bukan seperti kue yang bisa dibelah dua lalu dibagi. Untuk kau sepotong dan untuk aku sepotong. Kau baru sadar kan bahwa cinta itu bukan kue? Iya ya. Aku baru tahu sekarang. Nah, kau harus ingat itu, Seruni. Bila cinta sudah terbagi, maka hidup ini serasa tidak utuh lagi. Begitu. Iya, memang begitu. Kalau begitu, aku tidak mau mendapatkan cinta yang terbagi-bagi. Maksudmu bahwa Sembara membagi cintanya padamu dan padaku? Iya. Apa memang begitu menurut penglihatanmu? Iya. Dan aku tidak mau. Seruni, apakah kau yakin bahwa Sembara memang mencintaimu?
Rasanya memang begitu. Dan kalau dia membagi cintanya, akan aku bunuh dia. Membunuhnya? Kenapa? Tidak susah kan membunuhnya? Gadis ini terlampau mengikuti perasaannya. Persis seperti ayahnya. Dia bisa ganas bagaikan ular berbisa, tapi juga bisa lembut seperti sutra. Kenapa? Kau bingung kalau dia mati? Tidak, aku hanya... Kalau kau takut, toh ada gantinya. Maksudmu? Aku jadi tidak mengerti. Itu, si Basir. Kau juga bisa mencintainya. Toh orangnya juga gagah dan jantan kelihatannya. Kau lihat dia gagah? Iya, Sembara dan Basir sama-sama gagah dan sama jantannya. Nah, kita tinggal pilih. Apa? Tinggal pilih? Loh, iya kan? Apa salahnya kita memilih? Boleh kan, Farida? Kau juga mencintai Basir? Mungkin. Maksudmu, kau mencintai mereka berdua sekaligus? Tidak. Kau kan bilang bahwa cinta itu bukan kue. Jadi kita tinggal pilih. Kalau kau memilih Sembara, maka aku yang memilih Basir. Tapi sebaiknya Sembara buatku saja. Dan kau boleh mencintai Basir. Kau ini aneh. Aneh. Bukankah kau bilang bahwa cinta tidak bisa dibagi? Nah, kita tidak boleh merebut satu orang untuk kita berdua. Kita harus masing-masing. Nah, beres kan? Aku tambah tidak mengerti isi hati gadis ini. Bagaimana? Kau tentu setuju kan, Farida? Iya, aku setuju. Bagus. Ternyata kita bisa sejalan. Bara. Bas. Kau membuatku kaget saja. Ngelamun. Iya, aku memang sedang melamun. Melamunkan apa? Aku merasa bersalah telah membunuh ayah Seruni. Alah, bilang saja sedang melamunkan anaknya. Aku tidak pernah memikirkan gadis itu macam-macam. Jadi, kau hanya menyesali telah membunuh ayahnya? Ya, aku tidak tega melihat dia masih muda begitu, harus hidup sendiri. Kalau dalam perkelahian itu kau tidak berhasil membunuh ayahnya, maka kaulah yang akan dibunuh ayahnya. Betul kan? Ya, memang begitu. Nah, jadi kau memilih dibunuh ayahnya? Ya. Tapi aku tidak percaya kalau kau mau mengorbankan nyawamu untuk orang sejahat si ular hitam itu. Bukan itu yang aku maksudkan. Alah, jangan suka munafik. Bara, ada apa? Tampaknya Seruni jatuh hati padamu. Jatuh hati? Kau jangan main-main, Bas. Alah, tingkah lakunya aneh kalau berhadapan denganmu. Aneh? Aneh bagaimana? Aduh, kau ini pura-pura tidak tahu. Sungguh, aku sungguh-sungguh tidak memperhatikannya. Sudahlah, sekarang kau tinggal pilih, Farida atau Seruni. Ini apa-apaan? Memangnya kue dipilih-pilih? Jangan marah dulu. Apa salahnya kalau kau memilih di antara mereka? Kan dua-duanya juga sama-sama cantik. Memangnya cinta itu bisa dibagi-bagi? Jadi cintamu sudah kembali lagi pada Farida. Apakah aku pernah berpaling dari Farida? Loh, kok bertanya pada aku? Coba kau tanya pada dirimu sendiri. Bas, aku tidak akan bisa melupakan Farida begitu saja. Nah, kalau begitu, jangan suka menjauhkan diri dari Farida. Menjauhkan diri, bagaimana yang kau maksudkan? Bara, kita sekarang kan sudah satu rumah dengan Farida dan Seruni di rumah si ular hitam ini. Lalu? Nah, kan kesempatan buatmu untuk mendekati Farida tanpa harus izin pada orang tuanya atau pada suaminya. Gila. Ini yang aku tidak suka. Tidak suka? Ya. Tidak suka apanya, Bara? Aku tidak suka mempergunakan kesempatan seperti ini. Kesempatan yang hanya akan dipergunakan oleh orang-orang yang tidak tahu sopan santun. Kesempatan bagi orang-orang yang tidak bisa menghargai wanita. Dan kesempatan bagi orang-orang yang berhati rendah. Iya. Aku tahu. Tapi bukan itu yang aku maksudkan. Lalu apa?
kau bisa bicara dengan Farida dari hati ke hati, supaya dia tidak kaku lagi menghadapimu. Ya, aku sebenarnya sudah tidak suka tinggal di rumah ini. Sayang luka-lukaku belum sembuh betul. Kenapa tidak suka, Bara? Bukankah Farida juga sudah mulai berubah terhadapmu? Dan kini sudah mulai ramah lagi. Apakah kau tidak sadar, Basir, bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya tidak bagus kalau dilihat orang? Tinggal satu atap dengan wanita-wanita yang bukan famili kita, bukan istri kita. Apakah itu pantas? Iya, memang tidak pantas. Nah, itu yang membuatku termenung terus. Aku tidak mau dituduh yang bukan-bukan oleh masyarakat di sekitar sini. Padahal kita tidak berbuat apa-apa. Tapi ingat, Bara, Seruni adalah tanggung jawabmu. Dia harus kau bawa kemanapun kau pergi. Siapa bilang begitu? Aku hanya akan menjaganya dan menolongnya kalau terjadi apa-apa atas dirinya. Cuma itu. Dan itu tidak berarti dia harus aku bawa kemana aku pergi. Tapi kalau dia mengikutimu kemana kau pergi, bagaimana coba? Itu yang aku tidak mau. Bara, Farida menuju kemari. Iya. Tapi pasti dia bukan perlu dengan kita. Sudah. Bicaralah padanya. Aku pergi. Aku tidak mengerti apa yang terpikir oleh si Basir itu. Tapi kalau tiba-tiba Farida yang mengajakku bicara, bagaimana ya? Benar. Dia menuju ke tempat aku. Bang, Ya. kau sudah sembuh? Ya, sudah. Hampir sembuh. Syukurlah. Terima kasih. Aku Kau marah padaku? marah. Siapa yang marah? Karena selama ini aku di sini, kau selalu menghindar kalau aku ajak bicara. Bukankah selama ini sudah ada yang merawat abang? Seruni maksudmu? Iya. Iya, dia memang gadis baik. Nah, itu kan sudah cukup untuk membuat abang senang. Dan aku rasa kita tidak usah banyak bicara lagi. Iya, aku tahu. Apakah aku ikuti saja saran si Basir dan aku bicara sekarang saja pada Farida? Sebenarnya ada yang akan aku bicarakan padamu, Farida. Sayang, waktunya tidak tepat sekarang. Jadi, kau masih menolak untuk aku ajak bicara? Apakah selama ini abang mengajakku bicara? Ya, memang begitu. Tapi kau selalu menghindar, sehingga membuat aku bingung. Itu hanya perasaan abang saja kok. Jadi kau mau bicara sebentar denganku? Bukankah sekarang kita sudah bicara? Iya. Maksudku, ada sesuatu yang akan aku bicarakan padamu. Mau kau? Maaf, aku tidak bisa lama-lama. Kenapa? Kau menolaknya kan? Tidak. Hanya hari ini aku mau pulang. Aku rindu... Pulang? Iya. Aku sudah rindu pada ayahku. Ya, sebaiknya memang kita harus pulang. Kita harus meninggalkan rumah ini. Apakah abang juga akan pulang? Ya, aku juga sudah tidak suka tinggal di sini. Tapi sebaiknya abang harus di sini dulu. Luka-lukamu belum sembuh betul. Tidak apa-apa. Aku akan menemanimu pulang, Farida. Tidak usah. Terima kasih. Aku bisa pulang dengan Basir. Tapi aku juga mau pulang. Silakan. Tapi aku tidak mau kita sama-sama. Kenapa? Sebaiknya abang di sini saja dulu. Kan ada yang merawatmu. Tampaknya Farida selalu menghindar dari Sembara. Apalagi setelah dia mendengar sendiri bahwa Seruni jatuh hati pada Sembara. Hal ini membuat hatinya bertambah pedih. Walaupun dia tahu bahwa belum tentu Sembara akan mencintai Seruni. Namun rupanya, begitulah orang yang sedang dimabuk cinta. Sementara itu, Seruni yang polos tidak mengetahui hubungan Sembara dengan Farida. Seandainya saja kalau dia tahu, tentu dia akan membuat perhitungan sesuai dengan apa yang dikatakannya.
para pendengar yang berbahagia, bagaimanakah percintaan kedua orang ini selanjutnya? Apakah hati Farida akan cair pada suatu saat terhadap Sembara? Dan bagaimanakah tindakan Seruni bila benar-benar dia tahu? Demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.